Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kalian sekarang sudah masuk ke jenjang pendidikan yang satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Kalian sudah menjadi siswa SMP Muhammadiyah 5. Bersyukur dan berbahagialah karena tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kalian. Oleh karena itu, rasa syukur itu harus kalian wujudkan dalam bentuk belajar yang sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Anak-anak sekalian, pada Fortasi online kali ini, saya, Ibu Mas'udah, diberi kesempatan untuk memberikan sebuah materi tentang Al-Islam dan kemuhammadiyaan. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Al-Islam itu kok digandeng dengan kemuhammadiyaan? Anak-anakku sekalian, Islam dan Muhammadiyah itu tidak bisa dipisahkan, karena Muhammadiyah lahir dari pemahaman agama Islam. Seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama M. Jindar Tamimi mengatakan bahwa identitas Muhammadiyah terbentuk karena memahami Islam, mengamalkan Islam, dan memperjuangkan Islam. Karena itu, untuk memahami Muhammadiyah yang sebenarnya harus dimulai dengan memahami Islam yang sebenarnya. Tokoh lain mengatakan bahwa pengajaran kemuhammadiyahan, mengajarkan kemuhammadiyahan sama halnya dengan mengajak orang atau peserta didik untuk berislam secara maju dan cerdas. Itu yang dikatakan oleh seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama Kiai Haji A.R. Fahrudin dalam sebuah pengajiannya. Ya. Anak-anakku sekalian, dalam sejarah bangsa Indonesia, sebelum agama Islam datang, telah ada beberapa aliran kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, dan politisme. Sehingga ketika Islam berkembang dari abad ke abad sampai abad ke-7, banyak sekali hal-hal yang dilakukan umat manusia, khususnya umat Islam, yang melenceng dari agama. Seperti sesajen misalnya, yang dilakukan untuk menyembah dan meminta apa yang diharapkannya. Hal itulah yang menjadi salah satu motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan kemudian mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah atau syariah, dan muamalah duniawiyah adalah satu kesatuan ajaran yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan hanya Islamlah yang dapat mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam MKJH, Matan, Keyakinan, dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah dijelaskan bahwa agama Islam menurut pandangan Muhammadiyah adalah
agama yang dibawa oleh para rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Ya. Demikian pemahaman Muhammadiyah tentang Islam. Ya. Kita sebagai warga Muhammadiyah, maka kita harus memahami hal itu. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, setelah sedikit saya menyampaikan tentang pandangan Muhammadiyah tentang Islam, maka sekarang ada baiknya akan kami sampaikan tentang arti dan pengertian daripada Muhammadiyah itu sendiri. Anak-anak yang mungkin dari SD Muhammadiyah atau dari MI Muhammadiyah sudah memahami atau sudah mengerti Muhammadiyah itu apa sih. Tapi bagi kalian yang dari sekolah umum, dari SD negeri misalnya, atau dari sekolah-sekolah yang di luar Muhammadiyah, tentu belum tahu apa itu Muhammadiyah. Baiklah anak-anak, ya, Muhammadiyah itu berasal dari kata bahasa Arab, dari dua kata, ya, di mana dua kata ini yaitu Muhammad dan Iyah. Iyah di situ di dalam bahasa Arab itu dinamakan sebagai yaun nisbi, ya, yang artinya apa? Artinya adalah pengikut Muhammad. Muhammad yang dimaksudkan di sini adalah Nabiullah Khatamul Anbiya, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia sampai berakhirnya dunia ini nanti. Ya. Kemudian apa? Itu secara bahasa. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita menerjemahkan atau mengartikan Muhammadiyah secara bahasa adalah pengikut Nabi Muhammad. Pengertiannya apa? Ya. Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan atau suatu organisasi yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jangan keliru atau jangan memahami lain, ya. Yang diinginkan Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu sepintas pengertian tentang Muhammadiyah. Kemudian siapa yang mendirikan Muhammadiyah itu? Ya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kapan? Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Ya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin sekali mendirikan Muhammadiyah? Di awal tadi sudah saya sampaikan, ya, adanya penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri dari ajaran Islam yang benar, dan itulah yang sebenarnya memotivasi dan menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Beliau ingin mengajarkan kepada masyarakat Islam yang sebenarnya, Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi oleh salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 104. Ya. Golongan yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam golongan itulah, ya, harusnya
ada suatu umat atau satu golongan yang menegakkan kebenaran, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Terinspirasi dari surat Ali Imran inilah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha untuk mendirikan sebuah persyarikatan. Ya. Tadi sudah kami sampaikan apa yang melatar belakangi, ya. Yang melatar belakangi tadi yang pertama adalah faktor internal, di mana kondisi umat Islam pada tahun 1900-an ya, berada dalam kemiskinan, kebodohan, dan terpinggirkan. Di sisi lain banyaknya praktek-praktek ajaran Islam yang bercampur aduk dengan tradisi yang ada saat itu. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya aktivitas misi kristenisasi yang dilancarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian cita-cita hidup Muhammadiyah. Apa cita-cita hidup Muhammadiyah? Muhammadiyah yang pertama, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam. Itu yang pertama. Kemudian cita-cita Muhammadiyah yang kedua adalah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk mengolah dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan pada ajaran agama Islam. Ya. Untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita ini, maka Muhammadiyah mendirikan amal-amal usaha. Tentu kalian tahu, ya, di mana-mana ada sekolah Muhammadiyah, di mana-mana ada rumah sakit Muhammadiyah, ada panti asuhan Muhammadiyah. Itu merupakan amal usaha Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah menjadikan amal usahanya ini sebagai sarana untuk berdakwah. Ya. Anak-anak sudah cukup paham dari apa yang saya sampaikan tadi? Mudah-mudahan bisa ditangkap sekelumit ini, ya, dan nantinya anak-anak bisa memahami dan bisa mempunyai satu ide bagaimana seharusnya saya bersikap, berperilaku sebagai pelajar Muhammadiyah. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.